warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadzal video. Iltaqi marratan ukhra ma'i fi Salsabila. Wal an fi hadzal video sa'ubayyinu lakum an kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah dalam kurikulum 2013. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang kedudukan bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, yang saya ketahui di sini yaitu kedudukan bahasa Arab di sekolah itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kedudukan bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib. Dan yang kedua yaitu kedudukan bahasa Arab di sekolah sebagai mata pelajaran muatan lokal. Nah, kemanakah masuknya ini kedudukan bahasa Arab di Madrasah Aliyah? Mari kita bahas bersama-sama ya. Oke, yang pertama yaitu tadi kedudukan bahasa Arab di sekolah sebagai mata pelajaran wajib. Kenapa di sini wajib? Karena mereka harus menguasai atau mampu atau mempunyai 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab. Apa itu 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab? Yaitu di sini ada istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, peserta didik atau siswa itu harus mampu mempunyai 4 kemahiran berbahasa tersebut. Dan juga mampu mengaplikasikan 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab tersebut. Nah, biasanya ini dipelajari di madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, ataupun di pondok pesantren. Nah, yang kedua yaitu kedudukan bahasa Arab di sekolah sebagai mata pelajaran muatan lokal. Nah, kenapa muatan lokal? Karena di sini si peserta didik ini tidak dituntut untuk menguasai keempat kemahiran berbahasa Arab secara utuh, karena mereka hanya untuk sebatas pengetahuan saja, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa. Nah, biasanya ini dipelajari di lembaga umum, yaitu seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan di mana kedudukan bahasa Arab di Madrasah Aliyah, yaitu kedudukan bahasa Arab di Madrasah Aliyah yaitu masuk ke sebagai mata pelajaran wajib ya. Jadi kalian yang di Madrasah Aliyah harus mampu menguasai 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab. Oke, pembahasan kedua yaitu tentang tujuan. Materi pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah memiliki tujuan loh. Yang pertama yaitu ada sebagai alat komunikasi. Nah, sebagai alat komunikasi itu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam mencakup yaitu 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab, yaitu ada istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk mendalami agama Islam. Nah, menumbuhkan rasa kesadaran betapa pentingnya bahasa Arab, yaitu sebagai salah satu bahasa asing yang menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran agama Islam, yaitu seperti di Al-Quran dan hadis. Itu kan menggunakan bahasa Arab ya. Yang ketiga yaitu ada memperluas cakrawala antara budaya dan bahasa ya. Nah, di sini dengan demikian peserta didik dapat memiliki wawasan lintas budaya dan dapat melibatkan diri dalam keragaman budaya. Oke, pembahasan ketiga yaitu tentang ruang lingkup materi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, materi pelajaran bahasa Arab di Aliyah ini yaitu terdiri atas bahan yang berupa wacana tulisan dan wacana lisan. Nah, ini wacananya itu berbentuk paparan atau
ataupun dialog. Nah, adapun tema-temanya yaitu seperti perkenalan, keluarga, fasilitas sekolah, ataupun tentang masa remaja dan hobi dan lain sebagainya. Nah, dari ruang lingkup materi pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah tersebut yaitu untuk melatih 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab, yaitu istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ketiga tentang alokasi waktu materi pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, di sini yaitu menentukannya ada 3 cara, yaitu menentukan alokasi waktu prota atau program tahunan. Yang kedua ada menentukan alokasi per bab dalam promes atau program semester. Yang ketiga yaitu ada alokasi jam per bab dalam satu semester. Nah, yang pertama kita bahas yaitu menentukan alokasi waktu dalam prota, yaitu program tahunan. Nah, di sini ada rumusnya ya. Rumusnya yaitu total minggu efektif dalam satu semester dikali total alokasi per minggu, kemudian lagi dikali dengan 2 semester. Gitu ya. Untuk kelas 10 yaitu alokasi waktu dalam program tahunannya ada 144 jam dalam 2 semester. Untuk kelas 11 yaitu ada 72 jam dalam 2 semester. Dan kelas 12 yaitu ada 72 jam dalam 2 semester. Jadi total keseluruhan alokasi waktu prota atau program tahunan antara kelas 10, 11, 12 yaitu ada 288 jam tatap muka. Oke, pembahasan yang kedua yaitu menentukan alokasi waktu dalam promes ya, per bab dalam promes, itu program semester. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yaitu di sini ada ya. Total minggu efektif dalam satu semester dibagi dengan total bab satu semester. Contoh misalkan kelas 10 minggu efektifnya ada 18 minggu efektif berarti 18, dan dalam satu semester itu ada 3 bab. 18 dibagi 3 yaitu berarti ada dibagi 6 minggu ya, 6 minggu per babnya. Berarti dalam 6 minggu itu hanya membahas satu bab. Dan untuk kelas 11 yaitu sama, tetap ada 6 minggu per babnya. Jadi dalam 6 minggu itu hanya membahas satu bab. Kemudian dilanjut dengan kelas 12. Kelas 12 di sini itu semester 1-nya 6 minggu per bab, kemudian semester 2-nya yaitu 7 minggu per bab. Jadi total alokasi per bab kelas 10, 11, 12 yaitu dalam satu semester ada 6 minggu per bab, terkecuali kelas 12 semester 2 yaitu ada 7 minggu per babnya. Yang ketiga yaitu alokasi jam per bab dalam satu semester. Nah, di sini rumusnya yaitu total alokasi per bab dalam satu semester dikali total alokasi per minggu. Contoh, kelas 10 yaitu ada 6 minggu per babnya dikali 4 jam per minggunya. 6 kali 4 yaitu 24. Nah, 24 jam per babnya. Untuk kelas 11 yaitu ada 12 jam per babnya. Rumusnya sama ya. Untuk kelas 12 di sini itu untuk semester 1 yaitu ada 12 jam per babnya. Kemudian semester 2-nya yaitu ada 14 jam per babnya. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang beban belajar materi pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, di sini yang pertama yaitu ada beban belajar dalam satu minggu untuk kelas 10, 11, dan 12 yaitu ada 51 jam pembelajaran. Nah, di sini durasinya yaitu 1 jamnya yaitu sekitar kurang lebih 45 menit. Kemudian beban belajar kelas 10, 11, dan 12 dalam satu semester itu paling sedikit ada 18 minggu, kemudian paling banyak yaitu ada 20 minggu. Kemudian itu ada beban belajar kelas 12 di semester ganjil yaitu ada paling sedikit yaitu
18 minggu dan paling banyak yaitu sekitar 20 minggu. Kemudian beban belajar untuk kelas 12 di semester genap yaitu paling sedikit yaitu 14 minggu dan paling banyak yaitu 20 minggu. Nah, kemudian beban belajar dalam 1 tahun pelajaran yaitu sekitar paling sedikit yaitu 36 minggu dan atau 40 minggu. Tiap satuan pendidikan itu boleh menambahkan jam belajar per minggunya berdasarkan kebutuhan belajar si siswa atau peserta didiknya, ataupun ada kebutuhan akademik dan lainnya yang dianggap penting. Yumkin yakfi hadza minni afwan min jami'il khata. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.